Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini seperti biasa saya akan membahas berita di dunia cryptocurrency dan prediksi harganya ya. Buat yang baru nonton video ini, jangan lupa buat subscribe dulu, biar kita makin kenal guys ya. Dan buat semuanya, jangan lupa like-nya, oke cuy? Oke, pertama saya akan bahas Bitcoin, di mana harganya udah mulai mau naik lagi ya. Dan di sini kita lihat penutupan harga per minggunya merah, walaupun nggak sampai di bawah support garis hijau ya. Sekarang harga udah naik dan lagi OTW ngelewatin resisten dari candlestick mingguan sebelumnya di harga sekitar 57.700 US dollar. Dan semoga bisa tembus di situ dalam waktu sampai minggu depan guys ya. Dan juga udah ada pola divergent di time frame 4 jam yang menandakan akan ada pembalikan arah, yaitu naik ya. Kalau dia mau turun lagi sedikit itu nggak apa-apa, karena itu wajar dan udah dalam kondisi yang cukup aman ya. Dan kalau skenario ini tercapai, maka kemungkinan besar Bitcoin bakal terus naik ke 80.000 sampai dengan 100.000 US dollar cuy ya. Tapi tetap juga jaga-jaga karena Bitcoin masih bisa turun ke 40.000 US dollar. Jadi pasang order buy juga di situ ya. Oke, berita selanjutnya ada dari XRP yang akan memburning 50 miliar XRP coin nih. Founder XRP yaitu Brad Garlinghouse mengatakan bahwa Ripple terbuka jika ada wacana ingin memburning XRP. Sebelumnya banyak yang mengatakan kalau harga XRP jatuh dikarenakan founder XRP menjual XRP yang ada di escrow buat kepentingan pribadi. Tapi Garlinghouse membantahnya dan mengatakan ngedam harga XRP bukanlah opsi yang terbaik bagi Ripple. Dan pihaknya selalu mengedepankan transparansi dalam menjalankan perusahaan Ripple. Bahkan dia terbuka kalau emang XRP membutuhkan burning, karena semua keputusan sebenarnya tinggal dilanjutkan ke kesepakatan bersama, yaitu dengan cara konsensus para holder XRP coin. Kalau nanti hasil konsensusnya adalah burning, maka itu pasti akan dilaksanakan guys ya. Selain itu juga kita harus ingat fakta menariknya, walaupun XRP lagi kena kasus oleh SEC, tapi faktanya Ripple telah melakukan 20 kontrak kerjasama baru dengan customernya di seluruh dunia. Jadi buat kalian yang masih nyangkut jangan khawatir, mending di hold aja dan terus lakuin averaging down guys ya. Di sini kalau kita lihat harganya bahwa XRP lagi turun, tapi masih dalam batas aman, yaitu masih di daerah area golden buy-nya ya. Dan harganya sekarang udah berhasil ngelewatin resisten yang garis warna merah ini. Dan kalau tetap kuat nahan di daerah sini, maka XRP akan membentuk pola kenaikan baru ke depannya guys ya. Buat yang mau beli silakan, karena harganya udah didiskon banyak banget cuy. Oke, next yaitu ada dari Solana Coin yang mencapai ATH barunya dan gak terdampak sama panic sale Bitcoin kemarin nih guys. Solana adalah koin dengan ranking coin market cap di urutan ke-13. Jadi salah satu penyebab harga rally up di Solana yang terus-menerus sejak Desember 2020 yang lalu karena datangnya para investor institusional dan banyaknya DeFi yang dibuat di blockchain-nya Solana. Itu terjadi karena pembuatan smart contract di jaringan Ethereum udah mahal dan mulai lambat. Ya, walaupun sekarang udah ada BSC-nya Binance yang nge-backup kekurangannya Ethereum, tapi tetap ada pilihan lain, yaitu melalui jaringan Solana guys ya.
Salah satu kelebihan Solana yaitu karena kecepatan transaksinya bisa sampai 65.000 TPS, yang mana itu jauh lebih cepat dari punyanya Ethereum yang hanya 18,3 TPS. Selain itu, Solana memakai dua jenis konsensus, yaitu Proof of History dan Proof of Stake, yang mana inilah yang membuat transaksi di Solana bisa jauh lebih cepat dari Ethereum. Dan juga selain itu, para pemegang token Sol bisa berpartisipasi dalam jaringan dan dapat earning juga guys ya. Dan ada juga pandangan dari investor kripto, yaitu Adam Cohran, yang mengatakan kalau Solana bisa jadi 3-5 besar proyek yang digunakan di crypto space ini cuy. Beberapa alasannya antara lain Solana dan Ethereum bukanlah kompetitor, melainkan saling terhubung satu sama lain. Itu dikarenakan visi misinya mirip, yaitu membuat blockchain transparan sebagai layer yang menyediakan di apps dan DeFi. Dan dia mengatakan kalau Solana punya 30% aja dari market cap-nya Binance, maka harga Solana bisa di 152 sampai dengan 226 US dollar per koinnya. Yang mana sekarang harganya masih di kisaran 50 US dollar guys ya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau Solana dari Januari 2021 sampai dengan sekarang udah naik 3.700%. Dan seringkali nggak ikut terkena imbas pas koin-koin lain lagi turun guys ya. Kalau mau masuk sekarang mungkin udah agak telat ya, bukan telat. Dan kayak koin-koin lainnya nih, kalau masuk jangan all in, tapi yaitu dengan cara bertahap. Dan di sini kita lihat buat nilai Fibonacci retracement 61,8%-nya ada di 19,28 US dollar. Jadi kalian bisa antri sampai harga situ coy ya. Sedangkan buat jangka pendeknya bisa order buy di harga 42 US dollar karena harganya kemungkinan masih mau turun sebentar ke situ ya. Tapi juga bisa beli di harga sekarang dikit aja dan take profit di 59 US dollar ya. Tapi lebih baik nunggu aja sih di harga 42 US dollar itu cuy ya. Oke, next terakhir ada berita dari Binance yang hari ini ngerilis 3 stok token baru, yaitu MicroStrategy, Apple, dan Microsoft guys ya. Jadi buat yang belum tahu, stok token adalah saham yang ditokenisasi seperti misalnya saham dari perusahaan publik. Kalau di Indonesia kayak misalnya saham Bank BRI, Bank Mandiri, Antam, atau Indofood, dan lain-lain. Hak-hak yang investor dapetin di stok token mirip dengan hak yang didapat di saham aslinya ya. Karena dari segi economic return sampai dengan pembagian dividennya. Trading di stok token juga akan ngikutin jam di pasar saham tradisional yang nggak 24 jam bukanya. Dan ada hari liburnya cuy ya. Dan untuk kondisi harga BNB coin, bahwa BNB udah sempet turun ke area golden buy-nya nih ya. Tapi sekarang udah mulai naik lagi kelihatannya. Menurut EMA juga harga udah cukup di bawah dan OTW naik nih. Dan juga di time frame 1 jam ini udah ada divergent, yang artinya di situ akan terjadi pembalikan arah nih menuju ke atas. Jadi mungkin bisa mulai koleksi ya untuk BNB-nya. Oke guys ya, itu tadi beberapa berita dan prediksi harga untuk konten kali ini. Sekian dulu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa dukung channel Labim Crypto dengan cara like, share, and subscribe cuy. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.